Selamat sore teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai politik dan peristiwa politik. Caimin atau Muhaimin Iskandar dipanggil oleh KPK untuk menjadi saksi untuk menjelaskan tentang peristiwa korupsi di Kementerian Tenaga Kerja. Ya, waktu dia menjadi menteri mungkin ya. Kemudian timbul pertanyaan gitu. Apakah ini akibat Caimin mendeklarasikan diri bersama Anies Baswedan? Ya tentu saja ini bisa menjadi bagian yang bisa dikait-kaitkan gitu kan tentang politik gitu kan. Melampaui itu kita akan membahas apakah ketua partai politik bisa ditangkap KPK, apakah ketua partai politik jika terbukti melakukan tindak korupsi bisa ditangkap. Ya ini persoalan yang sangat menarik karena ya mau itu ketua partai, mau dia itu sebagai pejabat, seharusnya dia harus taat kepada hukum dan undang-undang, dan tentu saja dia akan ditangkap oleh aparat yang berwajib gitu kan ya, atau KPK gitu kan, ditahan oleh KPK atau kejaksaan gitu kan. Sebagaimana dulu misalnya kasus Romahur Muji itu kan dia ketua P3 ya. Kemudian ada kasus Setia Novanto yang jadi ketua Golkar waktu itu. Dan sekarang ada kasus soal Caimin. Nah, persoalannya apakah jika terbukti atau dinaikkan status Caimin dari saksi menjadi tersangka, apakah Caimin akan digiring oleh KPK gitu kan? Ya, tentu ini sesuatu yang sangat tragedi politik untuk PKB ya, sesuatu yang akan menimbulkan tafsiran yang sangat politis sekali, akan menimbulkan suatu spekulasi publik mengenai politik hukum. Nah ini sangat tipis antara persoalan pelaksanaan hukum dengan kerja politik. Apalagi ini sudah tahun politik dan melekat pula masalahnya terhadap seorang politisi gitu kan. Nah dari itu memang kita sangat prihatin dengan kondisi perpolitikan kita saat ini. Yang kita temui hanyalah suatu kompromi politik, yang kita temui hanyalah soal perebutan kekuasaan, dan semuanya itu adalah prosedural gitu kan. Meskipun ya inilah politik gitu kan, sebagaimana Hannah Arendt, seorang filsuf dari Jerman, menyatakan ya ruang demokrasi itu politik. Politik itu adalah pertemuan mereka yang berbicara, berdebat, mengadu gagasan, berbeda pendapat. Nah, di sana gitu kan, saling berkomunikasi di parlemen gitu kan, dan juga di masyarakat di bawah gitu. Berbeda dengan sesuatu yang bersifat apolitik atau apolitis, di mana kebebasan tidak ada, perbedaan pendapat tidak ada, ada intimidasi. Nah itu yang disebut dengan apolitis gitu kan. Nah selama ruang publik kita ini dipenuhi dengan perdebatan, perbedaan pendapat, dan ada komitmen dari para penegak hukum untuk menegakkan hukum semurni-murninya, ya ini kita masih dalam suatu suasana yang sangat demokrasi yang baik gitu kan. Nah dari itu memang kita harus menyadari poinnya, dari ini kita tidak hanya berbicara mengenai analisis politis saja. Walaupun dia seorang ketua umum, kalau dia memang terbukti menurut penyidik, dia ya harus menjalani proses hukum gitu kan. Meskipun seseorang yang sudah menjadi tersangka, dalam proses hukumnya kita tidak boleh menyatakan dia salah, atau ya pengadilan lah yang akan memutuskan itu. Meskipun ya ini sangat repot sekali buat partai PKB. Bagaimana misalnya kalau
KPK menaikkan status menjadi tersangka untuk Caimin gitu kan. Tentu ini juga di dalam politik itu tidak ada yang kebetulan gitu kan. Saya pikir apabila itu memang harus ada kompromi politik, Caimin akan melakukannya gitu kan. Seperti apa dan bagaimana langkah dari Caimin, apakah dia bisa sedikitnya mungkin untuk bisa lolos atau bisa mengklarifikasi memang semua yang ada mengenai dia itu tidak benar gitu kan. Kemarin saja Erlangga sudah dipanggil kejaksaan, misalnya Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Nah sekarang PKB. Nah dari itu bagaimana menyikapi ini, kita akan lihat bagaimana Caimin akan melakukan komunikasi mungkin. Dan sebaiknya Caimin datang saja ke KPK gitu kan untuk selanjutnya. Terima kasih.